Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan, anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, Gus Luken akan menyampaikan penggunaan atau pemakaian kata bilangan atau istilah asingnya numeralia. Oke, apa dan bagaimana penggunaan serta penulisan dari kata bilangan tersebut maka akan kita bahas dalam materi ini. Baik saudaraku, langsung saja saya awali dengan pengertian dan jenis kata bilangan. Saudaraku, kata bilangan merupakan kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya maujud atau konsep. Jadi kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya maujud atau konsep. Ada 5 jenis kata bilangan, di antaranya adalah 1. Kata bilangan pokok atau yang kata bilangan tentu. 2. Kata bilangan tingkat. Kata bilangan yang ketiga adalah kata bilangan kumpulan. Dan yang keempat adalah kata bilangan pecahan. Serta yang kelima adalah kata bilangan tak tentu. Bagaimana ciri dari atau penggunaan dari kata bilangan-bilangan tersebut? Oke, saya mulai dengan kata bilangan pokok atau tentu. Kata bilangan pokok atau tentu ini menunjukkan jumlah yang tertentu, misalnya angka 1, misalnya 5, misalnya 10, misalnya 100. Ya, ini menunjukkan jumlah tertentu. Kemudian kalau kumpulan adalah kata bilangan menunjukkan kumpulan. Misalnya ketiga, kelima. Kemudian ada istilah lagi dari kata bilangan pokok ini melahirkan kata bilangan pembagian atau distributif. Misalnya 22, 10, 10, 100, 100 misalnya. Ini bilangannya tentu ditunjukkan dengan tertentu. Maka dinamakan kata bilangan pokok atau tentu. Sementara kalau ditunjukkan dengan tidak menyebutkan angka atau jumlah tadi secara pokok atau tertentu, dinamakan kata bilangan tak tentu. Misalnya jumlahnya banyak, kita tidak mungkin menghitung satu persatu sampai dengan 100, tidak. Ternyata lebih dari 100. Maka kita katakan semua yang hadir di sini, misalnya begitu. Kata semua menunjukkan kata bilangan yang tak tentu. Ya, ini jumlahnya bisa lebih dari 2, lebih dari 2. Kemudian seberapa, jumlahnya tidak tentu. Seberapa, berapa itu nggak tentu. Mungkin 100, mungkin 200, dan seterusnya. Banyak juga begitu. Bilangannya tidak ditentukan, banyak. Tidak muncul angka 1 sampai 10 atau 100 atau per seribuan, tidak jelas. Maka dikatakan kata bilangan tak tentu. Kemudian kata bilangan yang pokok ini di samping tertentu, kumpulan dan distributif, maka kita mengenal kata bilangan tingkat. Nah, kalau itu dipakai untuk menunjukkan tingkatan, maka kata bilangan itu ada imbuhannya ke. Misalnya dialah juara ke-1. Dialah juara ke-5, ada tingkatan. Saat ini dia sedang menaiki tangga ke-10. Artinya di sana ada tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, ada tingkatan. Ke-1, ke-2, ke-3,
dan seterusnya sesuai dengan jumlah angka yang ditunjukkan di situ. Nah, namun kata-kata ini bisa dipakai sebagai tingkatan, tetapi dalam sebuah kalimat lain mungkin bisa menunjukkan kumpulan dengan kelompok huruf yang sama. Misalnya pada kalimat saya menjadi juara ketiga. Artinya saya merupakan juara tingkat 3 misalnya. Menunjukkan tingkatan, kata ketiga tadi. Lalu kalau ditulis di kalimat yang lain, ketiga juara itu dikumpulkan di sini. Artinya yang dikumpulkan di sini ada juara ke-1, ada juara kedua, ada juara ketiga. Berarti kata ketiga juara itu, pada kata ketiga itu menunjukkan kata bilangan yang menunjukkan kumpulan. Itu bedanya. Anak yang ke-10 berarti menunjukkan tingkatan. Ke-10 anak itu berarti menunjukkan kumpulan. Harus paham maknanya sehingga nanti untuk menentukan apakah dia kumpulan atau tingkatan kita paham. Oke. Dan yang selanjutnya adalah kata bilangan yang menunjukkan pecahan. Di sana ada 1/5, 2/3, ya, sesuai dengan kata-kata yang ditunjuk pada angka dalam bilangan matematika. Ya. Itulah saudaraku tentang jenis kata bilangan. Di samping jenis kata bilangan ini, maka kita perlu mengetahui pendamping dari kata bilangan tersebut untuk menunjukkan apakah itu konsep ataukah itu maujud. Ya. Secara spesifik, maka di sana akan ada kata-kata tertentu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang dirujuk. Misalnya kalau hewan yang kita rujuk maka akan menggunakan kata ekor. Ada 10 hewan maka ada 10 ekor hewan itu. Nah, ini adalah kata yang dipakai untuk membantu kata bilangan tersebut. Namanya kata bantu bilangan. Misalnya ada orang di lapangan. Sejumlah orang telah hadir di lapangan. Misalnya 20 orang telah hadir di lapangan. Nah, kata orang di situ dalam kaitan dengan berhubungan dengan kata bilangan, maka dia sebagai kata bantu bilangan. Ia membawa 2 buah tas. Nah, ini ada tas, nanti khususnya dibantu oleh kata bilangan buah. 2 buah pisang itu, nah, misalnya begitu. Ini secara umum kata bantu bilangan itu ada 3 jenis, yaitu orang apabila ini manusia, kemudian ekor apabila ini hewan, buah apabila ini tumbuhan atau benda. Namun dari ketiga kata bantu bilangan ini bisa dirinci lagi menjadi beberapa kata secara khusus sesuai dengan sifat atau karakter benda tersebut. Misalnya kalau bendanya kertas, maka akan dikatakan helai kertas. Kalau rambut akan dikatakan helai rambut. Kalau surat akan dikatakan pucuk surat. Kalau barangnya uang akan dikatakan keping uang. Kalau barangnya bunga akan dikatakan kuntum. Kalau barangnya pisau maka akan dikatakan sebuah pisau secara umum patah misalnya. Ya. Bilah, sebilah pisau misalnya begitu. Nah, ini secara khusus akan muncul sendiri-sendiri sesuai dengan ciri khas dari benda-benda tersebut. Oke, saudaraku, bagaimana sekarang cara menuliskan kata bilangan tingkat atau kumpulan? Seperti diketahui bersama bahwa kata bilangan tingkat atau kumpulan itu adalah kata bilangan yang ada awalannya ke. Jadi
apakah itu merupakan tingkatan atau kumpulan. Yang penting kalau dia sudah menunjukkan ada ke-nya, maka tulisannya harus kita perhatikan. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat, jika ditulis dengan huruf dan angka, maka perlu menggunakan tanda hubung. Misalnya kedua, lalu ada dituliskan ke tanda hubung angka 2. Ini membacanya kedua. Kalau ditulis dengan huruf saja, maka dirangkaikan kedua. Ini satu kata yang merupakan rangkaian satu kelompok huruf. Kalau ditulis dengan angka Romawi, cukup menggunakan angka Romawi yang menunjukkan simbol Romawi 2. Begitupun untuk tulisan kelima, ditulis angka dan huruf maka ditulisannya adalah ke tanda hubung 5. Kalau ditulis dengan kata-kata, semua huruf dirangkaikan ke 5. Jika ditulis dengan angka Romawi, adalah ditulis dengan lambang Romawi yang menunjukkan angka kelima, namun tanpa menggunakan kata ke. Jadi itu 2 contoh yang sudah saya tuliskan di papan. Bagaimana cara pemakaian atau penggunaannya sesuai dengan penulisan di atas tersebut. Oke, contoh. Kalimat nomor 1. Kedua temannya hilang. Kata kedua di sana karena ditulis di depan maka harus menggunakan huruf semuanya. Kedua, dan itu dirangkaikan. Kedua temannya hilang. Dan yang saya garis bawahi itu adalah sebuah kata bilangan. Ini menunjukkan kata bilangan kumpulan. Artinya 2 teman. Kedua temannya, kumpulan dari 2 temannya. Dan yang kedua, mereka berada di stupa ke-8 candi itu. Mereka berada di stupa ke-8 candi itu. Artinya ada stupa ke-1, stupa ke-2, stupa ke-3, sampai stupa ke-8. Berarti kata ke-8 pada kelompok kata stupa ke-8 menunjukkan tingkatan. Ya. Contoh kalimat ketiga. Dia juara kelima. Ini kalau ditulis huruf semua maka ditulis K-E-L-I-M-A, kelima. Kalau ditulis dengan Romawi cukup lambang Romawi yang menunjukkan angka 5. Tetapi kalau dibaca ditulis kelima. Kalau ditulis dengan angka dan huruf ditulis ke tanda hubung angka 5. Sudah jelas ya anak-anak. Yang keempat, 2/3 anggota dari ketiga tim itu sudah hadir di sini. Ada ketiga. Sama dengan contoh di atas, ketiga kalau ditulis dengan huruf semua, maka ke-nya dirangkaikan. Kalau ditulis dengan angka, maka harus ada hurufnya. Ke tanda hubung 5. Ini kalau ditulis dengan angka Arab. Kalau ditulis dengan angka Romawi tanpa menggunakan ke. Ya. Oke. Kata-kata yang saya garis bawahi di bagian D, kedua, ke-8, ke-5, ke-3, semua adalah kata-kata bilangan. Demikian saudaraku, anak-anakku, mudah-mudahan menambah kemampuan kita untuk memahami jenis dan penulisan kata bilangan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.